Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Sodik dari kelas 5B. Di sini saya akan membahas materi tentang keseimbangan dalam perekonomian terbuka, yaitu tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu dosen pengampunya yaitu Ibu Neng Sri Nuraini MPD. Mungkin langsung saja ke pembahasan materinya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Mungkin sebelum saya membahas lebih lanjut tentang keseimbangan dalam perekonomian terbuka, di sini saya akan menjelaskan apa sih perekonomian terbuka. Jadi, perekonomian terbuka ini adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Jadi, perekonomian terbuka itu merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, seperti ekspor dan impor barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Nah, sistem ini memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk berinteraksi dalam bidang ekonomi dengan negara lain, baik itu perseorangan, swasta, ataupun pemerintahan. Jadi, kegiatan ekonomi ini bisa dalam bentuk perdagangan produk barang dan jasa, pertukaran teknologi, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada nih hubungan perdagangan internasional dengan perekonomian terbuka. Nah, apa sih hubungan perdagangan internasional dengan perekonomian terbuka? Nah, jadi ekonomi internasional itu hubungannya menyangkut banyak bidang. Jadi bidang-bidang itu dapat berupa pertukaran jasa, komoditi, teknologi informasi dan komunikasi, serta bidang yang membawa akibat terjadinya hak dan kewajiban seperti hubungan hutang piutang dan hubungan sewa menyewa. Nah, terdapat dua bidang yang penting dalam ekonomi internasional. Yang pertama itu pertukaran jasa dan komoditi. Nah, pertukaran jasa dan komoditi ini terjadi antara penduduk di suatu negara dengan penduduk di negara lain. Itu karena adanya keperluan mereka untuk memperoleh jasa dan komoditi atau barang itu guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak selalu dapat mereka hasilkan sendiri. Nah, yang kedua, pertukaran teknologi dan modal. Itu terjadi dalam rangka untuk membantu dan menggali serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk pengembangan industrinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penentu ekspor dan impor. Jadi, apa saja penentu dari ekspor dan impor? Nah, ekspor ini kan penting ya untuk meliputi bagian yang cukup besar dari pendapatan nasional suatu negara. Nah, jadi suatu negara dapat mengekspor barang produksinya ke negara lain itu apabila yang pertama, kemampuan suatu negara untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasar luar negeri. Yang kedua, itu ada perkembangan teknologi. Yang ketiga, perubahan cita rasa penduduk luar negeri. Terus juga daya saing di pasaran luar negeri, serta hubungan politik atau kerjasama antar negara. Itu sangat penting untuk adanya terjadinya ekspor. Nah, yang kedua ini apa saja sih yang menentukan impor? Yang pertama, pendapatan nasional. Nah, yang kedua itu perubahan cita rasa masyarakat atau kebutuhan dalam negeri yang belum terpenuhi oleh sektor dalam negeri. Inflasi, terus juga kemampuan suatu negara menghasilkan barang yang lebih baik mutunya. Nah, selanjutnya di sini ada sirkulasi perekonomian berasal dari 4 golongan. Nah, yang pertama ini ada rumah tangga, terus juga dari perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri.
Nah, sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku dalam sistem ekonomi terbuka ini ada 4 sektor. Nah, aliran pertama itu upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba merupakan aliran pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jasa, faktor produksi tenaga kerja, alam, modal, dan entrepreneur yang disumbangkan ke sektor perusahaan. Nah, aliran kedua, pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintahan atas barang dan jasa yang diproduksi serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan. Aliran 3 itu rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak pada pemerintah baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Jadi pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga yang akhirnya memperoleh pendapatan disposable sebagai pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Nah, aliran 4 itu pembayaran rumah tangga karena melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Nah, ada aliran 5 seperti sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri atau impor sehingga dana mengalir ke luar negeri dan barang dan jasa mengalir ke luar negeri, seperti itu. Aliran 6 seperti sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran konsumsi itu ditabungkan ke lembaga keuangan bank atau non-bank. Nah, selanjutnya lembaga keuangan sebagai sektor jasa perantara memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan bagi yang membutuhkan. Nah, aliran 7 seperti misalkan investor dalam memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Jadi besar kecilnya dana pinjaman sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan. Jadi tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi dana tersebut. Nah, aliran 8 itu misalkan dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dari investor. Nah, seperti itu. Aliran 9, misalkan pemerintahan juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan, selanjutnya pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah, seperti itu. Nah, aliran 10 itu misalkan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dalam negeri dapat diekspor ke luar negeri sehingga perusahaan memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa tersebut, gitu. Nah, aliran 11 itu misalkan sebagai usaha mensejahterakan masyarakat, pihak pemerintah juga melakukan pembayaran transfer ke sektor rumah tangga sehingga bantuan tanpa imbalan jasa ini merupakan bagian penerimaan rumah tangga yang menambah pendapatan disposable. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan keseimbangan perekonomian terbuka. Nah, jadi keseimbangan perekonomian terbuka ini memiliki syarat keseimbangan terbuka. Jadi keseimbangan dapat diperoleh ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat serta suntikan sama dengan bocoran. Jadi barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri itu terdiri dari barang produksi dalam negeri dan impor dari luar negeri. Jadi penawaran agregat terdiri dari pendapatan nasional dan impor. Nah, kalau pengeluaran agregat terdiri dari pengeluaran ke atas impor, seperti itu. Nah, keseimbangan dalam perekonomian terbuka itu dapat diperhatikan di gambar ini. Nah, perhatikan pada bagian B, keseimbangan pendapatan nasional menurut suntikan dan bocoran, yaitu dimisalkan ekonomi terdiri dari 3 sektor. Keseimbangan dicapai pada EO, yaitu apabila S plus T sama dengan I plus G. Nah, dan pendapatan nasional adalah Y3. Jadi perekonomian terbuka itu menyatakan pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran rumah tangga terhadap produksi dalam negeri. Jadi tabungan rumah tangga, pajak perusahaan, individu
yang dibayar dan pengeluaran ke atas barang impor seperti itu. Nah, di sini juga ada perubahan-perubahan keseimbangan. Perubahan-perubahan keseimbangan ini jadi apabila perubahan pengeluaran rumah tangga itu perubahan komponen-komponen suntikan dan perubahan komponen-komponen bocoran mengakibatkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Jadi meningkatnya pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor itu akan menaikkan pendapatan nasional. Jadi kenaikan pengeluaran agregat juga akan menimbulkan proses multipiler, sehingga pada akhirnya menyebabkan pertambahan pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional lebih besar dari pertambahan pengeluaran agregat yang berlaku. Jadi perubahan komponen yang meliputi bocoran akan menimbulkan akibat yang sebaliknya dari yang ditimbulkan oleh komponen pengeluaran agregat. Nah, seperti kayak kenaikan tabungan atau pajak atau impor akan mengurangi pendapatan nasional. Jadi proses multi pilar ini akan menyebabkan pendapatan nasional berkurang lebih besar dari kenaikan bocoran. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang multipilar dalam perekonomian terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan multipilar itu apa. Jadi multipilar dalam perekonomian terbuka ini adalah rasio di antara pertambahan pendapatan nasional dengan pertambahan pengeluaran agregat. Jadi multipilar dalam ekonomi 4 sektor akan lebih kecil daripada multipilar dalam ekonomi 2 sektor dan 3 sektor karena wujudnya satu bocoran baru dalam perekonomian, yaitu impor yang nilainya itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dalam materi keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Mungkin apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.